Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Jadi kalau begitu, langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Kawaki yang dipanggil oleh petinggi desa termasuk Kakashi untuk membicarakan sesuatu yang penting terhadap kejadian saat ini. Saat itu Kawaki berkata, "Sialan, lagi-lagi aku harus bertemu dengan Rokudaime Hokage. Aku rasa itu akibat efek dari seranganku tadi yang membuat suara ledakan besar di Konoha." Setelah Kawaki mengatakan itu, dia pun hendak pergi menuju ke lokasi ruang Hokage. Beralih ke sisi lain, lebih tepatnya pertempuran antara Boruto dan Code yang ada di dimensi Gyuubi. Saat itu Boruto sudah membuka wajahnya kepada Code dan menyerangnya hingga tak bisa berdiri normal lagi. Boruto mendekati wajah Code sambil berkata, "Aku rasa, aku harus membunuhmu sekarang juga. Apakah kau ada permintaan terakhir?" Saat Boruto berkata seperti itu, dia menghunuskan pedangnya tepat di leher Code. Melihat itu, Code keringat dingin dan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Saat itu Code berkata, "Aku tidak percaya akan menjadi seperti ini Boruto. Tapi apa yang kau tunggu, lakukan saja jika kau mau membunuhku. Aku sudah bosan dengan ancaman." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Jujur saja Code, aku ingin memberimu sekali saja kesempatan untuk hal ini, tapi kau tidak menggunakannya dengan baik. Jika saja kau menuruti perintahku, itu akan lebih baik bagimu, dan sebelum aku memenggal lehermu, aku ingin menyampaikan sebuah kebenaran tentang Gyuubi yang belum kau ketahui." Mendengar itu, Code membalas, "Apa, kebenaran tentang Gyuubi? Lagi-lagi kau mengatakan hal bodoh? Aku lebih tahu tentang mereka daripada dirimu Boruto." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Baiklah, aku akan mengatakan padamu tentang semua misteri yang ada di dunia ini, salah satunya Gyuubi. Tapi sebelum aku berbicara panjang lebar, aku akan mengikatmu agar kau tidak bisa melawan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan batang besi dan menusuk kedua tangan Code di permukaan tanah hingga tembus, membuat Code kesakitan hingga sampai berteriak dengan keras. Boruto yang melihat ekspresi Code berkata, "Maaf Code, aku harus melakukan ini, aku rasa itu tidak cukup sakit bagimu bukan?" Mendengar itu, Code membalas, "Sialan kau Boruto, aku akan pasti membalas tindakanmu nanti." Setelah itu, Boruto berkata kepada Code, "Aku ingin mulai dari Gyuubi terlebih dahulu. Mungkin aku tidak perlu mengatakan hal dasar padamu, aku rasa kau sudah mengetahui banyak hal tentang mereka. Tapi aku mau membahas tentang Otsutsuki. Coba kau lihat di monumen tersebut. Apakah kau tidak merasa terganggu melihat itu? Aku yakin, kau sudah mengetahui siapa pemilik tanduk dari monumen tersebut. Tapi, apakah kau tidak melihat bagian yang lain? Maksudku bagian dua monumen yang hancur itu. Mungkin saja, sampai sekarang kau menganggap atau dari yang kau tahu, kalau itu adalah dua monumen biasa yang sudah hancur. Tapi, apakah kau tidak penasaran? Siapa dari mereka berdua itu yang memiliki monumen yang hancur tersebut?" Mendengar itu, Code menjawab, "Apa, monumen maksudmu? Dari yang kutahu dari Kara, kalau hal itu Jigen yang menghancurkan dua monumen Otsutsuki tersebut? Dan sampai sekarang, aku juga tidak tahu alasan mengapa Jigen melakukan itu." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Ya tepat, akhirnya kau paham juga Code. Jadi apakah kau mengerti maksudku saat ini?" Mendengarkan ucapan Boruto, Code berkata, "Apa jangan-jangan, ada Otsutsuki lain yang masih bersembunyi di dunia ini? Apakah benar begitu?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Sebelum aku menjawab itu, aku ingin melihat kondisi Gyuubi yang sekarang." Saat Boruto berkata seperti itu, dia meloncat ke tubuh Gyuubi. Melihat kejadian itu, Code berkata, "Hei, apa yang kau lakukan dasar bodoh? Apakah kau mau mengorbankan dirimu untuk Gyuubi?" Setelah Boruto meloncat ke tubuh Gyuubi, Boruto ternyata secara berani mendekatkan tubuhnya ke arah mulut Gyuubi. Saat itu Boruto berkata kepada kataknya, "Seperti yang kau lihat, kondisi Gyuubi benar-benar memprihatinkan. Bahkan aku sudah sedekat ini dengannya, tapi tidak ada reaksi lagi dari Gyuubi. Aku rasa itu akibat ulah si bodoh itu."
dia benar-benar mengkompres semua cakra Gyubi menjadi ribuan sumeaka. Mendengar itu, katak yang ada di jubahnya Boruto berkata, "Jadi apa yang kau lakukan? Apakah kita akan membunuh Gyubi sekarang juga?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Tentu saja tidak. Itu adalah hal yang mustahil, Gyubi bukanlah makhluk yang bisa dibunuh dengan mudah begitu saja. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan menyerap sedikit cakra Gyubi saat ini." Mendengar itu, katak tersebut membalas, "Menyerap cakra Gyubi? Untuk apa kau melakukan hal itu? Aku rasa cakramu tidak terbuang banyak saat melawan Code." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku ingin membuat kontrak Kuchiyose dengan Gyubi, jadi aku bisa saja, kapanpun aku mau, aku dapat mengendalikan Gyubi sesukaku." Mendengar itu, katak tersebut menjawab, "Apa yang kau rencanakan sebenarnya Boruto?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Mungkin ini untuk berjaga-jaga, jika koordinat dimensi ini tiba-tiba berubah, aku bisa mengetahui dengan pasti di mana keberadaan Gyubi sebenarnya." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia melompat dari dasar tempat kurungan Gyubi menuju ke atas tempat Code. Saat melihat Boruto keluar dari kurungan Gyubi, Code berkata, "Apa yang kau lakukan barusan? Kenapa Gyubi tidak memakanmu, padahal kau sudah sedekat itu dengannya? Apa yang sebenarnya terjadi Boruto?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Baguslah, seperti yang kau lihat sendiri. Bahkan aku yang sudah menjadi Otsutsuki dan mendekatkan diriku ke mulut Gyubi, dia tidak mengeluarkan reaksi apapun. Jadi apakah kau tahu alasan mengapa itu terjadi? Itu karena akibat ulahmu yang memecah Gyubi sebanyak sekarang. Jika kau terus menyerap cakra Gyubi, maka dia akan menjadi sebuah bangkai besar yang bernyawa yang tidak mau mati." Mendengar itu, Code membalas, "Aku tidak percaya Gyubi tidak memakanmu. Aku rasa kau melakukan sesuatu di bawah sana." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku rasa sudah cukup sampai di sini. Aku akan membunuhmu Code. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih karena kau membawaku ke dimensi ini." Mendengar itu, Code menjawab, "Oh jadi begitu, baiklah, kalau begitu lakukan." Setelah Code berkata seperti itu, Boruto mengayunkan pedangnya menuju leher Code. Tapi, tiba-tiba, sebelum pedang tersebut menancap di leher Code, dia berteriak dengan keras, dan mengeluarkan karma putihnya. Setelah Code berteriak, tiba-tiba Gyubi yang ada di bawah tiba-tiba aktif kembali dan mengamuk, sampai-sampai tanda cakar yang ada di belitan tubuh Gyubi hancur semua. Bahkan batang besi yang menancap di sebagian tubuhnya berhasil patah akibat amukan dari Gyubi. Boruto yang hendak memenggal kepala Code kembali gagal. Kali ini situasi menjadi lebih gawat. Code yang sudah tidak bisa bergerak akibat tindakan yang barusan dia lakukan, dia memanggil Sumeaka melalui tanda cakar yang ada di kepalanya. Seketika itu, Sumeaka tersebut muncul dan membawa tubuh Code pergi dari dekat Boruto. Melihat apa yang dilakukan Code, Boruto mengejar dirinya dengan cara melemparkan pedangnya menuju tubuh Code. Setelah melakukan itu, tiba-tiba Boruto muncul di depan wajah Code. Seketika itu, Boruto memukul wajah Code dan mencekiknya. Saat itu Boruto berkata, "Apa yang barusan kau lakukan? Aku rasa apa yang terjadi di bawah akibat ulahmu. Apakah kau sedang mengontrol Gyubi agar lepas dari segel itu?" Mendengar itu Code menjawab, "Kau akan melihat apa yang akan kulakukan, ini baru permulaan. Jadi bersiaplah Boruto." Setelah Code berkata seperti itu, Gyubi semakin mengeluarkan kekuatan besar miliknya, sampai-sampai, sebagian besar ekornya sudah berhasil keluar dari tombak raksasa milik Jigen yang menyegelnya. Melihat kejadian mengerikan itu, Code merasa berbahagia dan tertawa terbahak-bahak. Sampai-sampai Code berkata, "Inilah akibatnya kau terlalu lama membunuhku Boruto. Kau akan melihat hal yang mengerikan sebentar lagi." Setelah Code berkata seperti itu, terjadi ledakan lagi di bawah tempat di mana Gyubi disegel. Melihat itu, katak yang ada di jubahnya Boruto berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang Boruto?" Aku rasa dia mengamuk bukan hanya karena ulah Code. Dari amatanku, itu terjadi akibat resonansimu yang menyerap cakra Gyubi. Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku juga sudah melakukan persiapan, jadi bertahanlah."